Ditonton ya hingga selesai. Jangan lupa subscribe. Gratis. Anda bisa terus termotivasi dan sehat selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam Superpower Indonesia, rekan-rekan milenial di seluruh tanah air. Apa kabar Anda semua? Saya berharap Anda semua sehat semuanya, tetap bahagia, tetap semangat untuk bisa menghadapi atau menjalani proses hidup ini. Ya rekan-rekan sekalian, yang bagi Anda yang baru bergabung, silahkan tonton hingga habis channel ini, Motivator Kuncoro, karena dari awal sampai akhir itu selalu runut memberikan motivasi, kemudian pencerahannya itu di akhir-akhirnya. Oleh karenanya diminta agar Anda semuanya untuk bisa menikmati vlog kali ini dari awal sampai akhir. Bagi Anda yang baru bergabung, silakan Anda subscribe channel ini ya. Bagi Anda yang belum tentunya, yang sudah ya, sudah jangan subscribe lagi. Kemudian like, share ke seluruh teman-teman Anda di seluruh tanah air, bahkan seluruh dunia untuk bisa mendapatkan pencerahan, sekaligus juga mempermudah Anda untuk bisa menjalani proses hidup ini ke depan. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan milenial di seluruh tanah air, pagi hari ini saya ingin sharingkan terkait dengan bagaimana sih cara mengatasi rasa takut pada saat Anda ditunjuk menjadi pembicara. Nah, ini penting sekali. Saya akan memberikan rahasianya, trik-triknya untuk bisa Anda berhasil menjadi pembicara di depan umum, baik hanya di depan 5 orang, 10 orang, 15 orang, 50 orang, 100 orang, 1000 orang, 2000 orang, 200.000 orang, dan seterusnya. Berapapun banyaknya, itu tidak akan berpengaruh pada mental Anda. Selama Anda melakukan hal-hal ini yang saya akan sampaikan dari sekarang hingga ke depan nanti. Jangan skip video ini, tonton hingga selesai. Baik rekan-rekan milenial, silahkan. Anda ingin mencatat, silahkan. Anda ingin memperhatikan, silakan. Toh juga vlog ini tersimpan selalu di YouTube, selalu putar terus sehingga Anda bisa merefresh ilmunya ya. Baik, langsung saja. Untuk bisa menjadi pembicara dan bisa mengatasi rasa takut Anda, tolong Anda bisa melakukan hal-hal yang saya sampaikan berikut ini hingga ke depan ya. Jangan skip videonya. Baik. Yang pertama adalah jadikanlah Anda sebagai pribadi yang bisa mengetahui pengetahuan umum ya. Caranya gimana? Anda harus selalu mengupdate wawasan Anda, baik itu membaca artikel di buku, di internet, di Google, dan lain sebagainya terkait dengan apapun, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya, untuk bisa memperkaya wawasan Anda, Bapak Ibu sekalian. Karena dengan Anda memiliki kekayaan wawasan, Anda tidak akan merasa minder. Anda tidak akan merasa Anda tidak tahu tentang apapun, ya. Oleh karenanya, Anda selalu belajar dari artikel apapun, pengetahuan umum apapun, pengetahuan tentang budaya, sosial politik dan sebagainya, ekonomi dan seterusnya, dan lain sebagainya. Silahkan. Jangan pernah Anda tidak pernah memperkaya wawasan Anda. Ini penting sekali sebagai langkah awal untuk bisa Anda menjadi pembicara yang spektakuler ya. Selanjutnya yang kedua, Anda siapkan materi apa yang Anda ingin sampaikan ya. Persiapkan materinya. Ini tergantung daripada Anda ingin menyampaikan apa, atau end user ingin Anda berbicara tentang apa ya. Ini Anda persiapkan ya, baik dari soft skill-nya maupun hard skill-nya ya. Baik dari materinya ataupun style Anda untuk bisa memberikan sharing-sharing Anda di depan halayak ramai ya. Jadi persiapkan dengan matang. Yang ketiga adalah Anda harus melatih diri Anda untuk bisa mahir atau ahli di bidang pembicara di depan umum ya, baik di 5 orang, 10 orang, 100 orang, 1000 orang, 100.000 orang, 1 juta orang, dan seterusnya. Kalau Anda seorang ahli, Anda tidak akan berpengaruh. Anda akan tidak akan terpengaruh. Mental Anda tidak akan terpengaruh.
kemudian persiapan Anda tidak akan terpengaruh. Tapi ingat, ini pun harus Anda latih sesering mungkin. Jadi sebagai pembicara yang spektakuler, Anda tidak hanya punya wawasan, kemudian tidak hanya mempersiapkan materi, tidak hanya menguasai materi, tapi juga Anda menguasai betul, melatih terus-menerus untuk bisa perform Anda di depan umum itu terus terasah, terus terlatih dan seterusnya, sehingga Anda dinilai oleh para audiens Anda adalah pembicara yang tulen, pembicara yang spektakuler, ahli pembicara dan seterusnya. Nah, untuk bisa Anda menjadi pembicara yang spektakuler, terlatih dan berpengalaman, tentunya Anda sering berlatih, ya. Bagi rekan-rekan milenial yang belum memiliki kemampuan itu, Anda sering-seringlah berlatih, ya. Tidak hanya Anda berlatih di depan cermin seperti itu, ya. Kemudian menguasai materi, tapi Anda terus berlatih di depan umum. Ini penting sekali. Tanpa Anda terus berlatih, Anda tidak akan bisa, ya. Tanpa Anda melewati fase-fase di mana Anda merasa grogi, Anda merasa takut, Anda tidak akan menjadi pembicara yang spektakuler. Begitu rekan-rekan, ya. Jadi harus melalui proses-proses, baik teorinya, terpenting adalah banyak prakteknya, ya. Nah, saya kurang sependapat jika ada pribadi yang menyatakan bahwasanya teori itu tidak penting, yang penting ada praktek. Rekan-rekan, kalau saya boleh mengkoreksi pernyataan tersebut tadi, sebenarnya adalah teori itu juga penting, sama pentingnya dengan praktek, ya. Jadi kalau Anda tanpa menguasai teori, bagaimana Anda bisa praktek? Seperti itu, ya. Yang salah adalah kalau Anda hanya belajar teori tapi tidak pernah praktek, tidak pernah konsisten untuk menjalankan prakteknya, itu yang salah, ya. Anda terus praktek, kemudian didasari oleh teori-teori yang Anda sudah pelajari, ya, historical yang Anda sudah pelajari, kemudian Anda belajar dari master-master pembicara di dunia ini yang begitu spektakuler, ya, silahkan Anda lakukan itu, latihan terus, ya. Nah, untuk bisa Anda punya, ya, peluang untuk bisa terus berlatih, silahkan kalau Anda masih mahasiswa, silahkan Anda mengikuti kegiatan-kegiatan kekampusan yang ada di kampus Anda, ya. Misalkan ikut senat, ikut organisasi-organisasi kemahasiswaan yang ada di kampus Anda. Di situ Anda akan diberikan sebuah peluang untuk bisa Anda berlatih, bisa bicara di depan publik, ya. Anda di sana diberikan kesempatan untuk berlatih, untuk terus mengasah kemampuan Anda untuk bisa menjadi pembicara di depan umum, berapapun audiens yang Anda akan sharingkan terkait dengan ilmu-ilmu Anda, seperti itu, ya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan bagi rekan-rekan yang belum ada kesempatan pernah berpendidikan hingga dunia kekampusan, kalau hanya di sekolah menengah atas, silakan Anda menyibukkan diri Anda atau berpartisipasi dalam ekstrakurikuler, khususnya misalkan OSIS, ya, atau mungkin misalkan Kepalang Merahan, ya, PMR, atau Rohis, dan lain sebagainya. Karena apa? Organisasi-organisasi pelajar tersebut memberikan Anda kesempatan untuk Anda bisa berbicara di depan umum. Seperti itu, ya. Latih terus. Baik teorinya, kemudian banyak prakteknya, rekan-rekan milenial, ya. Kemudian kalau Anda sudah banyak berlatih, suatu saat mau ambil momentumnya bahwasanya Anda coba untuk bisa benar-benar bisa menjadi pembicara di depan banyak orang, entah itu 100 orang, 1000 orang, 10.000 orang, 100.000 orang, 1 juta orang, dan seterusnya. Ambil kesempatan itu. Kalau ada yang meminta Anda menjadi pembicara walaupun tidak dibayar, itulah kesempatan Anda untuk bisa belajar menjadi pembicara yang spektakuler, mahir, berpengalaman, ya. Seperti itu. Ambil saja. Jangan sedikit Anda, kalau tidak ada bayarannya, Anda tidak mau ambil kesempatan itu. Jangan, ambil kesempatan itu sebagai investasi Anda. Semakin banyak Anda berlatih, semakin banyak Anda punya pengalaman, semakin Anda lihai dalam menjadi pembicara di depan publik, rekan-rekan. Seperti itu. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan di pagi hari ini. Silakan Anda
berkomen, untuk bisa menanyakan tentang bagaimana menjadi pembicara yang ulung, jadi pembicara yang berpengalaman, yang ahli, atau misalkan ingin memberikan saran-saran terkait dengan motivasi ke depan, cara-cara teknis untuk bisa menjadi melakukan proses-proses kegiatan kehidupan, silahkan Anda usul di kolom komen. Nanti dengan senang hati saya akan menindaklanjutinya demi kemahiran Anda, demi kemampuan Anda meningkat, sehingga cita-cita Anda bisa terwujud dan cita-cita kita bersama sebagai negara superpower Indonesia bisa terwujud. Salam sehat, salam bahagia, salam tetap semangat, dan salam superpower Indonesia.